Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm, dalam majelis kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Tapi sebelumnya sawu sufufakum. Itu yang ngumpul di situ ngapain itu? Arisan. Maju. Ya. Itu yang apa? Nah. Ya. Baik. Kita sampai pada perkataan penulis yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nuhibbu ahlal adli wal amanati wa nubghidu ahlal juri wal khiyanati. Wa nuhibbu, dan kami yaitu ahlus sunnah wal jamaah mencintai orang-orang yang adil lagi amanah, terpercaya. Wa nubghidu, dan kami membenci ahlal jur, orang-orang yang zalim, wal khiyanah, dan khianat, ya, orang-orang yang khianat, yakni tidak terpercaya. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala membahas di sini tentang cinta kepada orang-orang yang beriman dan benci kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik sesuai dengan kadar kefasikan mereka. Maksud Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mencantumkan masalah ini di kitab ini, pertama adalah untuk menjelaskan salah satu landasan atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana termasuk kesempurnaan iman ialah mencintai orang-orang yang beriman dan benci kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ini yang pertama. Oleh karenanya termasuk prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wala wal bara, loyal, cinta kepada orang-orang yang beriman, dan bara, berlepas diri dari orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berbuat durjana. Yang kedua, maksud Al-Imam At-Tahawi mencantumkan masalah ini dalam masalah akidah adalah sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam masalah al-wala wal bara, dalam masalah cinta dan benci, sehingga mereka berlebihan dalam mencintai atau berlebihan di dalam membenci. Berlebihan dalam mencintai ini salah, berlebihan dalam membenci. Ahlul bid'ah dibenci secara total 100%, layaknya orang kafir, salah. Orang yang melakukan dosa besar dibenci secara total, salah. Jadi kita membenci sesuai kadar kefasikannya dan mencintai sesuai kadar keimanannya. Kalau dia masih beriman, maka berhak untuk dicintai sesuai dengan keimanannya. Dan juga harus dibenci sesuai dengan kadar kefasikannya. Ini
Jadi tidak boleh kita berlebihan dalam membenci dan tidak boleh berlebihan di dalam mencintai. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wabghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma." Apa artinya? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang, suatu hari nanti kamu membencinya. Ya. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Asa ayyakuna baghidaka ya habibaka yauman ma. Karena bisa jadi orang yang kamu benci sekarang, orang yang kamu musuhi sekarang, ya, besok suatu saat bisa menjadi temanmu yang kamu cintai. Ya. Nah, jadi ini maksud Al-Imam At-Tahawi memasukkan atau mencantumkan masalah ini dalam buku beliau Aqidah Tahawiyah. Baik. Apa ya munasabah, kesesuaian pembahasan ini dengan sebelumnya. Jadi pembahasan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Jika sebelumnya penulis membahas tentang ya kewajiban kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah, maka ini juga salah satu kiat anjuran agar kita mencintai orang-orang yang beriman. Karena dengan mencintai orang-orang yang beriman akan terjalin apa? Persatuan. Akan terjalinlah persatuan yang kita inginkan dan kita dambakan semuanya. Dan yang kedua, ya, ucapan beliau ini masih juga ada keterkaitan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada pemimpin. Ya, di mana kita nyatakan bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dan sholat di belakang mereka sekalipun mereka adalah orang yang zalim. Nah, jadi keyakinan tersebut, keyakinan kita wajib taat kepada para pemimpin dan keyakinan kewajiban kita untuk tetap sholat di belakang mereka walaupun mereka zalim, bukan berarti kemudian menyamakan orang yang zalim dengan orang yang baik. Tidak. Tetap kita mencintai orang yang baik dan membenci orang yang fajir. Kita wajib taat kepada para pemimpin, tapi bukan berarti kemudian menyamakan dan mengkultuskan mereka. Menyamakan mereka seperti orang-orang yang beriman. Ya, kalau memang pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, tidak kita samakan. Tetap kita mencintai mereka, tapi kalau memang mereka adalah zalim pun kita membenci mereka sesuai dengan kadar kefasikan mereka. Jadi ayyuhal ikhwah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi masih ada hubungannya, korelasinya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, kata beliau, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah. Kami mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Ya, kita mencintai mereka karena ini termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, maka kita pun sebagai seorang mukmin mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan seorang mukmin harus mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada para malaikat? Karena mereka cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada para rasul dan para nabi? Karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada para sahabat? Karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membenci orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahlul bid'ah? Karena mereka adalah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah, maka kita membencinya. Maka cinta dan kebencian seorang mukmin berputar
mengikuti aturan cinta dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak sekali ayyuhal ikhwah ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita ya tentang kewajiban mencintai orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fi wajada halawatal iman." 3 hal, apabila 3 hal ini ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman yang dia rasakan di dalam hatinya. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, saudaranya, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Di sini anjuran kepada kita untuk mencintai siapa? Saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di suatu hari nanti yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hadis yang menunjukkan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbau." Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, mencintai. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, ya, hendaknya kita mencintai orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita seakidah, seagama, ya, seperjuangan di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Authaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nubghidu ahlal juri wal khiyanah, dan kita membenci orang-orang yang ya maksiat, ahli maksiat dan khianat. Ya, kenapa? Karena Allah membenci mereka. Allah tidak mencintai mereka, maka kita pun tidak mencintai dan kita membenci mereka. Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "La yuhibbul mufsidin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Atau dalam surat Al-Hajj ayat 38 Allah berfirman, "La yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat, ya, dan orang-orang yang kufur. Kalau Allah tidak mencintai mereka, berarti membenci, dan kita wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita katakan, cinta seorang mukmin berputar kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebencian seorang mukmin terikat kepada kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, manusia dalam masalah ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang wajib kita cintai secara mutlak, total, wajib kita cintai mereka secara total, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa,
wajib kita imani, wajib kita cintai secara total. Baik. Yang kedua, golongan yang wajib kita benci secara total, yaitu para musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang kafir atau munafik. Itu orang-orang yang keluar dari agama Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang dicintai, yang kita cintai tapi juga kita benci. Jadi mendapatkan porsi cinta sekian persen, tapi juga mendapatkan porsi kebencian sekian persen. Jadi dia dicintai dan dia juga dibenci. Yaitu seorang yang beriman tapi dia fasik. Orangnya dia masih Islam, tapi dia fasik, suka melakukan dosa, ya, suka melakukan bid'ah, tapi tidak secara total. Oleh karenanya kita mencintainya karena dia masih muslim. Kita mencintainya karena keislamannya, karena keimanannya. Namun kita juga membencinya karena kemaksiatan yang dia lakukan, karena dosa yang dia kerjakan. Sehingga terkumpul pada orang tersebut cinta dan kebencian. Ya, berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij membenci secara total. Orang yang melakukan dosa besar, ya, dibenci secara total, dianggap seperti orang kafir. Nah, ini salah. Ada orang yang kebalikannya, sebaliknya orang-orang Murji'ah menganggap pelaku dosa besar itu adalah orang yang dicintai secara total, sempurna imannya. Ini juga salah. Ya, makanya sikap kita menggabung. Kita cintai karena keimanannya dan kita benci karena kemaksiatan yang dia lakukan. Jelas ya? Makanya tadi salah satu tujuan Al-Imam At-Tahawi mencantumkan masalah ini adalah menjelaskan kepada kita bantahan kepada orang-orang yang berlebihan di dalam cinta dan berlebih-lebihan di dalam membenci. Ya. Baik. Intinya, ayyuhal ikhwah, satu poin penting dari Al-Imam At-Tahawi yang dapat kita ambil petik pelajaran di sini adalah wajib bagi kita semuanya untuk mencintai saudara-saudara kita yang seagama, ya, yang beriman. Ya, kita jaga ukhuwah, persaudaraan, ya, kita bangun, kita kuatkan, ya, kita eratkan persaudaraan kita, kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cinta-cinta yang semu. Ya, seperti besok ya, pas ya. Ya, hari cinta. Ya, Valentines. Nah, ini cinta-cinta yang semu. Islam mengajarkan kepada kita cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta-cinta yang berbalut dengan dosa. Baik. Untuk sebagai tambahan tentang masalah, ya, bagaimana kita mencintai seorang mukmin dan mempererat persaudaraan kita sama mukmin, saya ringkaskan kiat-kiat bagaimana kita menjaga persaudaraan, ya, sesama kita. Dan ini penting, ikhwan, supaya persahabatan dan persaudaraan yang kita jalin, ya, ini berbuah pahala, ya, dan menjadi tabungan amal soleh bagi kita semuanya. Ya, sebelum saya sampaikan tentang kiat-kiat bagaimana kita menjaga, ya, ikatan ukhuwah, persaudaraan, persahabatan di antara kita, perlu dipahami bersama bahwa persahabatan dan persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Ingat, dulu kalian bermusuh-musuhan, namun Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian sehingga kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara.
Lihat para sahabat dulu sebelum diutusnya Nabi, ya, terutama orang-orang Ansor ya, Madinah, suku Aus, Khazraj itu dalam sirah, ya, selalu tawuran, perang di antara mereka bertahun-tahun nggak kunjung selesai. Setelah datangnya Rasulullah SAW, ya, mereka menjadi umat yang sangat bersaudara. Bahkan persahabatan para sahabat itu nggak ada yang ngalahin sampai sekarang. Ya, nggak ada yang ngalahin persahabatannya para sahabat. Ya, di saat Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Rasulullah SAW, saudaranya dari sahabat Ansar mengatakan, saya punya 2 kebun. Ya, silahkan kamu pilih kebun itu, saya akan berikan kepadamu. Saya punya 2 istri, pilih mana yang kamu sukai, saya akan ceraikan untuk kamu. Subhanallah. Ya, itu persaudaraan para sahabat Nabi SAW. Nah, bagaimana kita bisa memperkuat dan memperkokoh persahabatan di antara kita? Ya, nah, kita juga di sini, masya Allah, pesantren, ya, itu salah satu wadah untuk mempererat persaudaraan. Antum bisa ketemu teman antum dari berbagai seantero dunia, Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, antum bisa ketemu. Mungkin kalau antum nggak mondok, antum nggak bisa kenalan sama mereka semuanya. Kita ditemukan di tempat seperti ini perlu kita jaga. Ya, ini persaudaraan dan persahabatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun persaudaraan dan persahabatan tentu bukan hanya sampai di sini saja. Ntar kalau sudah keluar dari pondok bukan sahabat lagi, bukan. Ya, bahkan biasanya ngangenin loh. Ya, kalau sudah selesai dari pondok kangen, ya, sama teman-teman kita dulu. Nah, bagaimana caranya? 1, bangun persahabatan dengan niat yang tulus, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi penting, kiat yang paling utama, yaitu memperbaiki apa? Niat. Karena niat sebagaimana kata Syekhul Islam, apa? An-niyatu lil amali karruhi lil jasad, kata Syekhul Islam. Niat itu bagi suatu amalan, dan mencintai saudara itu adalah amalan. Niat bagi suatu amalan ibaratkan nyawa bagi badan manusia. Gimana nasib badan kalau dicabut nyawanya? Gak ada artinya. Demikian juga amal seseorang kalau tidak dilandasi sebuah niat yang tulus, gak ada artinya. Ya, jadi bangunlah persaudaraan dan persahabatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Makanya dalam hadis tadi apa, ikhwan? Ya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa rajulani tahabba billah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah, bukan niat-niat yang lain. Ya, makanya jangan sampai kita bersahabat sama teman. Kenapa? Wah, ini banyak duitnya, ini suka jajanin. Ya. Karena kalau kita niatnya seperti itu, entar kalau dia nggak lagi punya duit, nggak teman, ini bahaya. Ya, nah, atau kita teman sama dia, wah, dia punya adik di akhwatnya, dideketin. Entar kalau adiknya diambil sama orang, nggak teman lagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya. Kenapa kita harus membangun cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala? Karena cinta yang dibangun di atas karena Allah langgeng, kuat, kokoh. Ya, beda sama ya seorang yang membangun persahabatan atau persaudaraan hanya sekedar karena keuntungan duniawi. Hanya banyak orang yang menjalin kebersamaan hanya karena keuntungan duniawi. Wah, ini ada ikatan bisnis. Kalau bangkrut ya bukan teman lagi. Ya. Nah, karena hanya sekedar keuntungan duniawi. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Yang kedua. Ya, yang kedua. Kiat untuk menjaga persaudaraan, persahabatan adalah hendaknya kita saling mencintai, membantu dan melengkapi. Ya.
manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang pintar banget, ada yang goblok banget, ada yang sedang-sedang, ya. Semuanya itu adalah sudah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau semuanya kaya, ntar siapa yang mau kerja? Kalau semuanya pintar, siapa yang mau jadi murid? Sudah pintar semuanya. Ya kan? Sebaliknya, kalau semuanya nggak pintar, siapa yang mau ngajarin? Nah, makanya salah satu fungsinya Allah Subhanahu wa taala membuat manusia berbeda ini adalah agar kita saling melengkapi. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, sebagai seorang sahabat, ya, bantulah sahabat yang kekurangan. Kita saling melengkapi. Jangan saling mencakar antara satu dengan yang lain. Tapi saling melengkapi. Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Terutama sesama para penuntut ilmu, ya. Terutama lagi para ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ingat wasiat Hasan al-Basri. Apa? Ya, ahlus sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlus sunnah, hendaknya kalian saling mencintai di antara kalian. Karena kalian itu orang yang paling sedikit jumlahnya. Jangan udah dikit tengkar aja. Ya, tengkar aja. Ini orang yang tidak mengerti. Jadi sifat seorang mukmin saudara adalah mencintai saudaranya, membantu saudaranya. Ada yang kekurangan, kita bantu. Subhanallah. Ya, inilah persaudaraan yang hakiki. Innamal mu'minuna ihwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Yang namanya saudara membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis apa? Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman itu ibarat satu badan. Kalau yang salah satu anggota badannya sakit, semua badannya terasa sakit. Kalau kaki kita kena paku, yang panas seluruh badan. Padahal yang terluka kaki. Inilah perumpamaan seorang mukmin. Ya, perumpamaan seorang mukmin. Baik. Yang ketiga, di antara kiat menjaga persaudaraan adalah menjaga kehormatan seorang mukmin. Menjaga kehormatan saudara kita. Karena darah, kehormatan, harta itu terjaga di dalam agama Islam. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram. Jadi terjaga, terhormat di dalam agama Islam. Kalau kehormatan seorang muslim terjaga, berarti nggak boleh kita apa? Jelek-jelekkan saudara kita. Wah, itu si fulan gini. Nggak boleh. Ya, kita mengumbar, ya, membongkar aibnya, menyebutkan aibnya, nggak boleh. Ya, demikian juga kita bongkar rahasianya, jangan. Karena rahasia itu adalah sebuah amanah. Rasulullah bersabda, "Ar-rajulu idza haddasa ar-rajula summa iltafata fahiya amanah." Kalau ada seorang ngobrol sama seseorang yang lain, lalu dia menoleh, maksudnya menoleh ke kanan ke kiri, tandanya apa? Kalau orang ngobrol, kemudian lihat ke kanan dan ke kiri dulu. Maksudnya adalah ada orang lain nggak yang mau dengerin? Ya, dia nggak pingin kalau ada orang yang nguping, ada orang lain yang nguping. Berarti itu adalah sebuah rahasia, amanah yang harus dijaga. Ya, nah, jangan suka mengobrol rahasia saudara kita, apalagi menjelek-jelekkan saudara kita. Ingat, kita nggak mau kalau kejelekan kita dibongkar. Ya, demikian juga saudara kita. Maka dia tidak ingin jika aibnya juga dibongkar. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, ini penting. Baik. Dan keberapa ini? Keempat. Nah, yang keempat di antara kiat untuk menjaga persaudaraan ya adalah jauhi suudzon. Jauhilah suudzon. Apa suudzon? Berjelek sangka. Suudzon kepada suudzon ya. Berjelek sangka kepada saudara kita. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Jauhilah kebanyakan prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "La tadunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'a wa anta tajidu laha mahmala." Kata Umar bin Khattab, janganlah kamu menyangka suatu kalimat yang keluar dari saudaramu dengan prasangka yang jelek selagi kamu bisa mencari jalan keluar darinya. Artinya, kalau kamu bisa memahaminya kepada arah yang baik, kenapa kamu menyangkanya dengan arah yang jelek, menganggapnya dengan arah yang jelek? Dan Bakr Al-Muzani pernah mengatakan, "Iyyaka wasyai'a in asabta la tujar wa in ahtata tu'zar wa dzalika su'udzon." Jauhilah olehmu dari sesuatu yang jika kamu benar, kamu nggak dapat pahala. Dan jika kamu salah, kamu dapat dosa. Apa itu? Suudzon. Suudzon kita, kalau kita berjelek sangka kepada saudara kita, kalau prasangka kita benar, nggak dapat pahala. Kalau prasangka kita salah, justru malah dapat dosa. Terus apa faedahnya? Ya, terus apa faedahnya? Dan dahulu Yunus, ya, Al-Imam Yunus pernah mendapatkan musibah kematian anaknya. Lalu dikatakan kepada beliau, Ibnu Aun lam ya'tik. Sahabatmu Ibnu Aun, Al-Imam Ibnu Aun, ya, dia tidak datang menjengukmu, takziah kepadamu. Ya, maka apa jawaban Yunus? Innana idza sadaqna fi mawaddati ahadin la yadurruna alla ya'tiyana. Sesungguhnya kita kalau memang sudah benar-benar bersaudara, bersahabat, enggak masalah kalau dia apa? Enggak datang. Yakni apa? Ya husnudzon. Ya mungkin ada udzur, mungkin apa? Ada halangan dan sebagainya. Demikian. Jangan kita itu selalu membayangkan ya suudzon. Wah, ini sih kita nikah enggak datang. Wah, ini bukan sahabat sejati ini. Masanya di hari yang spesial seperti ini, sekali lagi lah dalam seumur hidup, masa enggak datang? Sahabat macam apa itu? Jangan seperti itu. Ya, jangan. Ya, baik. Selanjutnya, yang kelima, hindari debat kusir. Ini untuk menjaga persaudaraan, supaya ya persahabatan dan persaudaraan ini enggak runtuh. Hindari debat kusir, debat-debat yang enggak ada faedahnya, kawan. Tinggalkan. Kenapa? Karena seringkali orang debat kusir enggak ada faedahnya, akhirnya berantem. Debat, mana lebih dulu, ayam apa telurnya? Ayam. Enggak, telur dulu. Ya. Nah, akhirnya kemudian apa? Saling tensinya tinggi, ya, berantem. Terus apa faedahnya? Emang kalau ayam dulu apa faedahnya? Emang kalau telur dulu apa faedahnya? Al ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Ya. Mengilmui tahu jawabannya enggak ada faedahnya juga. Kita bodoh tentang jawabannya juga enggak masalah. Tuh. Debat-debat yang enggak ada faedahnya hindari. Ya. Kalau memang kita berdebat dalam masalah-masalah ilmiah,
nggak ada masalah, tapi dengan adab-adabnya. Ya, dengan niat untuk mencari apa? Kebenaran. Nggak masalah antum debat misalkan masalah oh ini dibaca rofa atau nasab atau jer, tapi yang ilmiah. Kemudian apa? Saling berlapang dada. Kalau yang benar ya kita ikuti. Oh ini kan sudah ada aturannya. Ini dibaca rofa karena begini gitu ya. Sudah ada. Jadi nggak perlu kemudian saling bermusuhan. Dan kemarin sudah kita sebutkan, khilaf apapun, perbedaan pendapat apapun, kalau sudah sampai menjurus kepada permusuhan, jadinya apa? Tercela. Jadinya tercela. Walaupun itu awalnya adalah perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan. Ya, perbedaan misalkan ketika sedekap, ya, sedekap, ketika kita iktidal, sedekap ataukah irsal, ataukah lurus seperti ini. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah sampai tawuran, gebuk-gebukan, nah ini nggak boleh. Semuanya tercela. Ya, semuanya tercela. Baik. Kemudian di antara kiat untuk menjaga persaudaraan di antara kita adalah memuji, menyanjung saudara kita dengan tidak berlebihan. Ya. Nah, jadi kita memuji dengan lisan kita, membela saudara kita, mengungkapkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi menggunakan lisan ini untuk mempererat persaudaraan. Di antaranya satu misalkan ungkapkan kalau kita cinta kepadanya. Cinta karena Allah loh ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya apa? Mencintaimu. Ya, mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Ya. Kalau seorang di antara kalian mencintai sahabatnya, kabari dia. Sampaikan, saya mencintaimu karena Allah. Karena kalau temannya itu tahu si fulan mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa memperkuat apa? Persahabatan. Apalagi kalau sudah apa? Lama pisah, gitu ya. Ya udah lama pisah, jarang, sudah nggak pernah ketemu lagi. Padahal dulu apa? Selalu senda gurau, selalu akrab sekali. Kalau sudah terpisah, kita apalagi sekarang gampang kan, ada telepon, ada SMS, kita sampaikan saya mencintaimu karena Allah, uhibbuka fillah. Ini akan menjadikan apa? Hati seorang bisa apa? Terbang. Ya. Nah, yang kedua juga adalah apa? Caranya menggunakan lisan kita dengan terima kasih kepadanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? La yashkuru man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Teman antum bantu, ucapkan terima kasih, syukron. Ya. Kalau antum salah bilang afwan. Nah, begitu. Maaf. Jangan ya, ada orang yang kita sudah dibantu sama dia, enggak ada ya terima kasih, enggak ada syukron, ya, enggak ada enggak ada. Ini akhirnya apa? Hambar. Ya, hambar. Baik. Kemudian juga yang paling penting ikhwan adalah kita memahami perasaan dia. Ya, pahami perasaan dia. Ya, memahami perasaan dia. Kalau dia sedang cerita, dengarkan baik-baik. Karena itu menjaga perasaan. Kadang-kadang teman, ya sahabat bisa retak gara-gara masalah-masalah yang sepele. Dahulu Atha pernah mengatakan, "Innila astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Saya mendengarkan baik-baik ucapan seorang anak kecil, seorang pemuda,
Padahal saya sudah dengar ucapan dia sebelum dia dilahirkan oleh ibunya di muka bumi ini. Saya sudah dengar. Tapi saya dengarkan baik-baik untuk apa? Menjaga perasaan. Nah ini juga kita. Ada teman cerita dengan penuh semangat 45 bahkan. Ya. Dengan entengnya antum bilang tinggalan zaman. Ya, ana udah dengar sebelum antum bahkan ya, pecah hatinya. Ya, retak. Nah. Yang keberapa ini? 7 ya? 7 ya. 7. Ya. Suka memaafkan saudara atas kesalahan dia. Nah ini penting. Karena yang namanya orang pasti pernah apa? Salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kita pasti pernah salah. Maka jadilah pemaaf. Jika saudaramu berbuat salah, ya, jangan kemudian menutup pintu maaf baginya. Ya, antum bilang sama dia, tidak ada maaf bagimu. Sabar itu ada batasnya. Atau kalimat-kalimat sejenisnya yang menutup apa? Pintu maaf bagi dia. Ini tidak layak. Ya, semua orang pasti punya salah dan sebaik-baik manusia adalah yang suka memaafkan. Al-Qassar pernah mengatakan, "Idza zalla ahadun min ihwanikum fatlubu lahu sab'ina udra. Fa illam taf'alu fa illam taqbalhu qulubukum wa'lamu annal ma'iba fiikum." Jika salah seorang di antara kalian tergelincir berbuat salah, maka apa? Ya, maafkan dia. Carilah untuknya 70 alasan. Jika hatimu tidak menerimanya, tetap enggak bisa menerima, enggak bisa memaafkan dia, maka ketahuilah bahwa yang sedang bermasalah adalah kamu sendiri. Ya, yang sedang bermasalah hatimu, yang perlu diobati, yang perlu dibawa ke bengkel. Nah, untuk diperbaiki. Nah, jadi ini ayolah ikhwah tentang masalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala dan kiat-kiat supaya bisa menjaga apa? Kecintaan dan persaudaraan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah adzan ya? Udah adzan. Baik. Pertanyaannya ya. Kemarin saya masih punya hutang. Baik, pertanyaan. Sebutkan kiat-kiat menjaga persaudaraan. Gak boleh lihat. Ya, dihafal dulu nih kayaknya. Ayo. Ayo. Hadiahnya ya, niatnya, wah ini niatnya hadiah kalau gini. Kan tadi niat itu seperti nyawa loh. Wah, niatnya hadiah, tanya hadiahnya tuh. Anak MSW ini. Ditunjuk aja ya. Sopo iki ya. Tuh, antum bisa? Beneran? Serius? Iya. Ke depan biar kedengaran. Bangun persaudaraan dengan niat. Ya, bagus. Hah? Ya, menjaga kehormatan saudaranya. Gak boleh suudon. Antum juga gak boleh suudon sama dia. Buktinya bisa dia. Ya. Terus yang keempat, ya, saling mencintai, saling melengkapi, ya.
Terus. Jangan ketawa. Kamu bisa. Ayo, Indonesia bisa. Sudah? Pas? Lupa. Yaudah, nggak apa-apa. Sini.